Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Nugraha dari kelas PBI 2. Jadi kali ini saya akan eh, menjelaskan materi tentang simple past tense penggunaan dalam pembelajaran online seperti itu. Dan ini ya, tugas ini diajukan untuk tugas UAS UTS saya. Baik, lanjut saja kita ke penjelasan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Today we will learn about simple past tense. Kita akan belajar mengenai simple past tense. Lalu teaching materials-nya ada tiga poin. Pertama, positive sentence. Kedua, negative sentence. Yang ketiga, interrogative sentence. Nah, saya mau bertanya dulu kepada kalian. Apa itu simple past tense? Yang bisa jawab? Jadi, simple past tense describes action which happened in the past and or finished often with dates, time, and words like yesterday, last, ago. Jadi, simple past tense adalah ungkapan kalimat yang menggambarkan tindakan yang terjadi di masa lalu, di masa lampau, dengan menunjukkan kejadian waktunya, seperti tanggal, seperti kemarin, terakhir lalu, seperti itu. Nah, untuk simple past tense, rumusnya seperti ini. Subjek apa aja sih subjek itu? Subjek itu ada 7. I, you, we, they, he, she, it. Subjeknya itu plus verb 2. Kenapa kita menggunakan verb 2? Karena simple past untuk kalimat positifnya itu menggunakan verb 2. Karena kalimatnya menunjukkan kalimat di masa lalu. Jadi menggunakan verb 2. Dan menggunakan linking verb. Apa itu linking verb? Linking verb adalah jenis kata kerja penghubung yang menghubungkan subjek dengan complement. Complement itu pelengkap yang menerangkannya, bisa noun complement atau adjective complement, dan sering digunakan untuk menggantikan to be. Nah, di sini linking verb-nya adalah was atau were. Lalu keterangan waktu. Contoh keterangan waktunya di sini ada yesterday, last, and ago. Yesterday morning, yesterday afternoon, last night, last week, five days ago, 3 days ago. Okay. Move to the material. Nah, simple past tense juga menggunakan regular verb dan irregular verb, kata beraturan dan tidak beraturan.
Nah, untuk regular verb, contoh katanya seperti talk menjadi talked, berakhiran ed, ending. Look menjadi looked, looked, berakhiran ed, ending. Watch menjadi watch, watch. Stay menjadi stayed. Dan irregular verb, kata yang tidak beraturan, contohnya seperti swim, berenang, menjadi swam. Drink, minum, menjadi drank. See, melihat, menjadi saw. Write, menulis, menjadi wrote. Lanjut. Nah, untuk materi pertama yaitu positive sentence. Oke, rumus baik lagi, maaf. Rumus dari simple past itu ada dua, yaitu verbal dan nominal. Untuk kalimat positif, untuk kalimat verbal positive sentence, rumusnya adalah subjek, subjeknya I, you, we, they, he, they, it, plus verb 2. Dan untuk kalimat nominal dan untuk rumus nominal positive sentence adalah subjek plus to be-nya was atau were, plus adjective atau adverb. Adjektif kata sifat atau kata keterangan waktu. Contoh dari kalimat positif verbal adalah I work yesterday. Saya kemarin bekerja. Untuk contoh kalimat nominal positive sentence, he was ate breakfast. Nah, saya kemarin sarapan. Untuk contoh kalimat verbal, I work. Di sini basic dari kata work adalah work. Lalu dimasukkan akhiran ed, ending. Karena rumusnya tadi ini subjek plus verb 2. Kalau yang nominal 8 termasuk pada irregular verb, kata yang tidak beraturan. Jadi memakai verb 2. Verb 2 dari eat, makan, jadi ate. Seperti itu. Lanjut pada materi kedua, negative sentence. Rumus dari verbal negative sentence adalah subjek I, you, we, they, he, they, it, plus did, plus not, first verb 1. Untuk nominalnya, subjek plus to be, was atau were, plus adjective atau adverb. Contoh kalimat verbal, I did not sleep well last night. Saya kurang tidur kemarin. Nah, di sini menggunakan setelah subjek menggunakan did not. Artinya saya tidak. Did itu menunjukkan masa lalu, kejadian masa lalu. Seperti itu. Sleep-nya pakai verb 1. Untuk contoh nominalnya, she was not happy yesterday. Dia was kemarin, masa lampau, not happy. She was not happy yesterday, kemarin. Dia tidak bahagia kemarin. Gitu.
Nah, untuk materi ketiga yaitu interrogative sentence, kalimat tanya. Rumus dari verbal interrogative sentence, did plus ayu, we, they, he, she, it, yaitu subjek, plus verb 1. Contoh kalimatnya, did you see my phone on the table? Did, masuk ke dalam rumus, you adalah subjek, see adalah verb 1. My phone on the table adalah kata benda dan kata keterangan waktu. Kata keterangan dan adalah objek, seperti itu. Dan contoh yang kedua adalah, did I say something to them? Did. I adalah subjek, say adalah verb 1. Dan something to them adalah objek. Seperti itu. Nah, untuk rumus nominal interrogative sentence, itu ada pembagian to be, penggunaan to be, was dan were. Jadi, to be-nya was atau were, plus subjek, plus adjective, dan kalimat tanya atau tanda tanya. Untuk to be-nya were, menggunakan subjek you, they, we. Jadi hanya 3 subjek yang dipakai bila menggunakan to be-nya were. Plus adjective atau adverb. Jangan lupa menggunakan tanda tanya. Untuk jika kalian memakai to be-nya was, subjeknya harus menggunakan I, she, he, it. Hanya 4 subjek. Plus adjective atau adverb. Masukkan tanda tanya. Contoh kalimat untuk to be-nya were. Were they team win last month? Apakah tim mereka menang bulan kemarin? Were, to be, they, subject, win, subject, win, adverb. Seperti itu, objek. Dan untuk contoh yang kedua, to be-nya was adalah, was she pretty? Apakah dia cantik? Was, to be, she, subject, pretty adalah adjective. Dan kalimat tanda tanya dan tanda tanya. Then I have exercises to exercise for you guys. Could you answer the exercise after you understand what I explained about simple past tense? Kita coba jawab bareng-bareng sama-sama. Latihan pertama. I have a cold yesterday. Sorry. I have a cold yesterday, but I'm feeling better today. Oke, kita bahas dulu jawabannya satu persatu. Jawaban A. I am okay, artinya saya baik saja. Nah, di pertanyaannya, di kalimat tanyanya, I have a cold, saya kedinginan. Kemarin, di sini menunjukkan kata kemarin. Artinya masa lampau. But, tetapi, I'm feeling better today. Saya rasa sekarang baik-baik saja.
today. Berarti hari sekarang, present. Berarti jawabannya bukan I'm okay. Karena di sini yesterday menunjukkan kata keterangan lampau. Jawaban B, I will be terrible. Will itu masuknya ke kejadian yang akan kita lakukan. Seperti itu. Kan. Tetapi di sini kejadian yesterday, berarti masa lampau. Jadi jawabannya bukan B. Untuk yang C, I was terrible. Nah, was, tadi kan was itu adalah to be. Was atau were, yang menunjukkan menjadi kalimat-kalimat di masa lampau. Jadi jawabannya adalah C, I was terrible. I have a cold. Yesterday, I was terrible, but I'm feeling better today. Jawabannya adalah C. Seperti itu. Latihan kedua. Ini ada dialog. Rika, did you go to class yesterday? Firda, no. Nah. Jawabannya adalah, oke, kita bahas dulu jawaban A. I went to class. Oke, maaf, sorry. Kita bahas dulu kalimat yang di atas. Did you go to class yesterday? Did itu adalah kalimat interrogatif. Di sini adalah kalimat interrogatif. Did you go to class yesterday? Apakah kamu pergi ke kelas kemarin? Jawaban nomor A, I went to class. Went itu adalah verb, itu adalah irregular verb dari kata went itu adalah verb 2 dari go atau goes, pergi. Jadi kalimatnya salah karena di sini Firda menjawabnya no. Salah. Jadi kurang cocok. Untuk jawaban D, I go to class. Ini jelas jawabannya tidak nyambung sama pertanyaan si Rika ataupun maupun jawaban dari si Firda. Untuk yang C, I stayed at home. Nah, stayed ini adalah verb 2 dari stay. Did you go to class yesterday, Firda? No, I stay at home. Tidak, saya tinggal di rumah kemarin. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah C. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan. I hope you guys can understand what I explain about simple past tense. So you can do exercise in the hybrid learning. Thank you untuk terima kasih untuk perhatiannya. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.